Selamat pagi, hari ini kita akan bersama-sama masuk di minggu pertama, di mana kita akan melihat beberapa dasar iman. Setelah kita melihat ada 4 dasar iman dari bagian berakar, kita akan masuk Bapak Ibu ke dasar iman yang berikutnya, Bapak Ibu, diambil dari pengakuan iman rasuli. Sebagian besar dari kita sudah mengucapkan itu berkali-kali, Bapak Ibu, sampai hafal mati, Bapak Ibu. Tetapi apakah kita sudah tahu apa yang kita percayai dari kita mengatakan pengakuan iman rasuli? Jadi selama 12 minggu ke depan, setiap minggu pertama, kita akan melihat ada 12 kalimat, 12 pernyataan kebenaran tentang pengakuan iman rasuli yang dimulai dengan aku percaya kepada Allah. Bapak Ibu, kita ucapin bersama-sama ya, kalimat pertama dari pengakuan iman rasuli. 1, 2, iya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ada yang tahu Khalik apa enggak? Pencipta, mantap. Ada minuman Pak ya, nanti tinggal ambil dari depan. Nah, saudara-saudara, pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman yang penting yang banyak diucapkan oleh berbagai gereja. Pengakuan iman rasuli ini Bapak Ibu adalah pengakuan iman yang tua. Dibuat tahun 300 Masehi. 300 Masehi. Kok lama amat dibuatnya? Jadi kita harus melihat waktu Yesus itu naik ke surga, di dalam 65 tahun pertama sampai tahun ke-100, jumlah murid dari beberapa ratus, dalam 65 tahun menjadi 25.000 orang. Tetapi dari tahun 101 sampai tahun ke-300, apalagi di dalam pertengahan waktu kekristenan itu menjadi agama mayoritas, menjadi agama pemerintahan, orang-orang Kristen itu membludak menjadi 800 kali lipat. Dalam waktu 300 tahun, ada menjadi sekitar 20 juta orang-orang Kristen. Sehingga tidak heran, dengan adanya 20 juta orang, yang benar yang mana, yang salah yang mana. Sekarang ada sosial media, zaman itu nggak ada sosial media. Jadi, akhirnya ada 300 bapak-bapak gereja, dari bapak-bapak gereja itu 300 para gembala, kita sebut mungkin kayak gembala sidangnya lah, atau pendeta-pendetanya. Mereka berkumpul dari berbagai tempat, di tempat namanya Nisea. Di Nisea, dan kemudian mereka akhirnya berdiskusi, mereka berdebat, mereka mengambil 12 pernyataan kebenaran yang dianggap benar, yang dilihat dari Alkitab. Yang memegang berbeda, bukan memegang berbeda ya, beberapa gereja ada yang tidak menggunakan pengakuan iman rasuli, tapi kalau ada gereja yang tidak mengakuinya, tidak selalu menyebutkan ya. Kalau GRI mereka pakai pengakuan iman yang lebih panjang lagi mereka buatnya. Ada beberapa pakai yang punyanya, ada pakainya yang reform tuh yang punyanya itu mereka pakai punyanya si Heidelberg. Tetapi mereka juga masih mengakui pengakuan iman rasuli. Sehingga orang-orang yang tidak mengakui pengakuan iman rasuli itu dicap atau dianggap sesat. Kekristenan tapi dianggap sesat. Kenapa? 20 juta orang, Pak Bu. Harus ada standar dong. Standarnya apa? Standar yang jelas, standar yang kecil atau yang spesifik, saudara-saudara. Ya, mirip kayak kita aja. Kita 35 orang. Kita mau memajukan pasar minggu. Kita bisa memiliki beberapa pendapat berbeda bagaimana membentuknya. Ada orang mengatakan, oh yuk kita buat kecil-kecil, buat kelompok sel. Oh nanti yuk kita sewa mall. Kita harus jor-joran. Oh, Bapak Ibu pendapat ada banyak gitu loh. Jadi apalagi waktu orang percaya itu sudah 20 juta orang dalam waktu 300 tahun, harus ada kebenaran dan digunakanlah pengakuan iman Nisea yang kita kenal dengan pengakuan iman rasuli. Nisea karena itu nama tempat, Nah, saudara-saudara, kita akan melihat pernyataan pertama dari siapakah Allah itu, Bapak Ibu. Kita akan melihat beberapa ayat ya, kita nggak baca ayat di awal. Nah, saudara-saudara, siapakah Allah itu? Siapa Allah yang kita sembah? Orang-orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang Allah. Tetapi kita harus mengenal Allah yang kita kenal, yang ada di dalam Alkitab. Kita melihat bahwa Allah yang kita percaya itu Allah yang sifatnya kekal. Nanti penerapan di bagian akhir ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa mengulangi pelajaran ini lagi dari YouTube kita. Jadi saya buat publik. Allah kita itu Allah kekal. Allah tidak punya awal dan tidak ada akhir. Allah kita nggak diciptakan ya Bapak Ibu. Ini penting. Allah kita tidak diciptakan. Waktu kita percaya Allah Tritunggal, termasuk Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mereka tidak diciptakan. Mereka ada dari awal. Nah, ini berbeda dengan Yahudi. Yahudi itu kita tetap monoteistik, memandang percaya pada satu Allah. Yahudi juga percaya satu Allah, tetapi mereka tidak percaya Tritunggal. Muslim tidak percaya Tritunggal,
beberapa kekristenan sesat seperti Mormon atau Jehovah, Bapak Ibu, Yesus itu diciptakan, oke ya, hati-hati. Jadi mereka tidak percaya pengakuan iman rasuli, mereka menolak, tak peduli walaupun kalau Bapak Ibu lihat di situsnya pakai ayat-ayat Alkitab, Yohanes, Bilangan, Matius, Markus, mereka menggunakan kata yang sama, Yesus. Termasuk Bapak Ibu gerakan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, Eastern Lightning atau Kilat dari Timur, mereka di situs-situs mereka buat ayat-ayat Alkitab yang ada di Alkitab kita. Mereka sebut nama Yesus, tapi Yesus mereka sudah turun ke dalam dunia dalam bentuk seorang perempuan yang sudah lahir di China. Itu sesat, karena mereka jelas-jelas tidak mengakui pengakuan iman rasuli. Yesus tidak diciptakan dan tidak ada akhir. Yesaya 40 ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ia tidak lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Allah adalah Allah yang kekal. Tidak diciptakan, tidak punya awal, dari awal dia ada, sebelum dunia ada, sebelum waktu ada. Allah ada dan tidak ada akhir. Waktu itu diciptakan setelah Allah menciptakan alam semesta. 24 jam, 1 bulan, 1 tahun. Sebelum dunia dan alam semesta ada, waktu itu tidak ada. Bingung ya Bapak Ibu, tetapi itu Allah yang kita percayai. Karena dia nggak punya awal, nggak diciptakan. Kalau Allah itu berada di dalam ruang dan waktu, berarti Allah itu diciptakan. Tetapi sebelum ruang dan waktu ada, Allah itu sudah ada. Allah itu kekal. Allah itu maha kuasa. Jika Allah berkehendak, dia dapat melakukannya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Allah yang menjadikan segala sesuatu. Bapak Ibu, waktu kita melihat bahwa Allah itu maha kuasa, kita harus melihat juga bahwa Allah itu bisa melakukan apapun yang mau ia kerjakan, Bapak Ibu. Tetapi mungkin ini menjadi pertanyaan penting di dalam kehidupan kita. Kenapa kok Tuhan mengizinkan adanya dosa? Kenapa Tuhan kok tidak menjawab doaku? Apakah karena Allah tidak berkuasa? Nah, Bapak Ibu yang mengikuti retreat, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Kita melihat ada 3 jenis kehendak Allah. Secara singkat aja Bapak Ibu ya. Ada namanya kehendak Allah yang bersifat pasti atau ketetapan. Jadilah bumi. Bumi pasti jadi. Saat Tuhan sudah menetapkan sesuatu, kita mau doa mati-matian, Tuhan nggak akan menjawab apa yang kita doakan. Kalau Tuhan sudah menetapkan. Ya, Bapak Ibu nih pelan-pelan dulu nih. Kenapa ada doa yang bisa dijawab, ada doa yang nggak bisa dijawab? Kenapa ada yang kita inginkan Tuhan nggak kerjakan? Kalau Tuhan sudah menetapkan bahwa pada hari ini akan hujan, kita mau doa, nangis-nangis, menoreh-norehkan badan kita, hujan akan terjadi karena Tuhan sudah menetapkan. Tuhan sudah menetapkan. Ada yang kedua, jenis kehendak Allah yang bersifat perintah. Allah menghendaki agar setiap kita memberitakan Injil. Kenyataannya tidak. Berarti kalau Allah sudah memberikan perintah, apakah itu terjadi? Tidak. Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan sudah memberikan kita kehendak bebas, Tuhan menghargai kehendak bebas kita, sehingga waktu Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, itu bisa tidak terjadi. Tuhan menghendaki agar dunia ini penuh yang baik, Bapak Ibu. Tidak ada korupsi, tidak ada kejahatan, semua orang saling mengasihi, kita memiliki toleransi bersama. Tapi kok dunia ini jahat ya? Kenapa harus ada anak-anak mati di pinggir jalan? Kenapa harus yang di Afrika itu banyak yang kekurangan air? Masalahnya di mana? Tuhan sudah berikan perintah kepada orang-orang percaya. Di Kejadian 1 ingat ya, mandat budaya. Penuhilah bumi, kuasai dan taklukkanlah itu. Artinya bertanggung jawab atas bumi. Tuhan menghendaki agar kehidupan di sekitar kita itu penuh melimpah dengan keberadaan orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi karena kita punya kehendak dan kita ngomong, aku nggak mau, aku mau suka-suka gua, jadilah yang terjadi. Sekarang apakah Tuhan bertanggung jawab atas kematian orang-orang yang mati karena kelaparan, mati karena dibunuh, penganiayaan? Ya kita lihat aja Bapak Ibu sebagai orang-orang Kristen di abad-abad pertama. Banyak yang mati karena percaya pada Kristus. Apakah Tuhan bertanggung jawab?
Tidak. Karena Tuhan sudah berikan perintah kepada setiap orang, kuasai bumi, taklukkanlah itu, mengasihi dunia, melakukan yang terbaik, tetapi kita nggak mau lakukan. Sekarang konsekuensinya kita terima. Dunia makin hancur. Karena siapa? Bukan karena Tuhan, karena kita. Kalau gitu kenapa Tuhan nggak ngasih buang kehendak bebas kita? Mau Bapak Ibu jadi robot. Bapak Ibu kita punya anak kita nggak pernah nolak, selalu bilang iya. Tak pernah berkomunikasi Bapak Ibu dengan kita dari hati ke hati. Ibarat kita menciptakan robot, nggak ada kehangatan apapun. Ya kecuali mungkin kalau kita nonton di film ya, ada AI yang zaman dulu itu ada namanya Her, nama filmnya Her. Jadi seorang pria lajang yang dia berkenal dengan AI ini, dan kemudian mereka berinteraksi dan terbangun emosi di dalamnya. Tapi kalau kita bicara sekarang ya kita lihat pakai chat GPT atau yang lain yang nggak ada relasi kan. Nah, dalam relasi Tuhan itu memberikan kehendak bebas gitu. Jadi, ini kita jadi terlalu panjang ya efeknya. Bersifat perintah, Tuhan berikan perintah bisa tidak terjadi. Kenapa? Karena manusia yang melanggarnya, manusia tidak melakukannya. Dan kemudian ada munculnya juga kejahatan. Karena itu Tuhan izinkan. Kehendak Allah juga karena Tuhan izinkan. Kenapa ada kejahatan, kenapa ada kematian, kenapa ada pemerkosaan, kenapa ada wanita yang hampir di Grab itu dia sampai lompat Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena ya salah bagian dari supir Grab-nya, dari supir online-nya sama sekali yang tidak hidup sesuai dengan hati nuraninya. Dan yang kedua juga kejahatan itu diizinkan oleh Allah karena kehendak bebas dari manusia. Jadi kita nggak bisa nyalahin Allah. Yang kita salahin siapa? Diri sendiri dan manusia. Karena Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu baik. Kalau kita taat, dunia akan menjadi lebih baik. Tetapi manusia tidak taat. Berarti dunia hancur. Salah siapa? Bukan salah Tuhan, salah manusia. Salah kehidupan yang kita pimpin. Kita Tuhan ingin agar pekerjaan kita baik, Tuhan ingin agar keluarga kita baik. Tuhan punya kehendak, benar ya? Pasti dong. Tetapi mungkin keluarga hancur, pekerjaan hancur, relasi dengan orang-orang di sekitar kita hancur. Salah siapa? Salah Tuhan. Bukan, salah kita. Karena Tuhan sudah berikan perintah. Kasihi sesamamu, belajar bermurah hati, belajar lemah lembut, belajar sabar, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita nggak lakukan. Kemudian kita teriak-teriak kepada Tuhan, oh salahmu Tuhan, enggak. Jadi kita harus hati-hati, walaupun Allah itu maha kuasa, ada 3 jenis kehendak Allah, di mana hidup ini itu mengalami banyak kesulitan. Allah maha hadir, Allah selalu hadir di mana saja. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Allah kita itu satu, tetapi dia ada di mana saja. Bukan berarti Allah ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak sesederhana itu Allah itu ada di kayu. Seperti agama-agama keyakinan yang di daerah-daerah biasanya. Allah itu ada di sungai. Enggak. Bukan dalam pengertian sungai itu adalah Allah. Enggak. Allah itu ada di mana saja dan dia tahu apapun yang kita lakukan. Ya, jadi mungkin mirip ibarat kayak ini analogi yang nggak sempurna ya, Bapak Ibu. Ini analogi yang nggak sempurna, contoh nggak sempurna. Ada 100 miliar CCTV di dunia ini, termasuk di kamar mandi kita. Nah, kira-kira kayak gitu. Allah ngelihat kita, Allah tahu. Saat kita melakukan hal yang jahat, Allah tahu. Di kolong, gitu. Di kolong, di tempat tertutup di kamar kita ada CCTV-nya, gitu loh. Allahnya tetap satu, tapi Allah tahu apa yang kamu lihat di tempat tersembunyi. Apa yang kita lihat di tempat yang kita tidak mau orang itu tahu. Termasuk Allah bisa melihat hati kita. Itu analoginya. Allah ada di mana, Allah itu maha hadir. Jadi bukan ini Allah, ini beda ya. Bapak Ibu, agama-agama suku mana percaya ini ya. Kayunya pohon itu kalau sudah lama, oh ini adalah Allah. Enggak. Bukan seperti itu. Jadi Allah itu hanya satu, tapi dia hadir di mana saja. Dia bisa melihat kita. Allah tidak berubah. Karena Allah tidak berubah, ia selalu dapat diandalkan. Ia setia. Ia bukan kayak manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah kita tidak ingkar janji. Kalau Allah sudah berjanji, dia akan menepati sampai mati. Sebenarnya Allah nggak mungkin mati ya, itu juga kalimatnya salah. Sampai akhir Bapak Ibu, sampai akhir kehidupan kita. Allah itu setia.
Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita melihat sekilas dulu ya. Allah Maha Tahu, Allah mengetahui segalanya yang di masa lampau, di masa kini, dan masa depan. Ia tahu apa yang ada di dalam pikiran dan juga motivasi kita. Dan tidak ada suatu pun makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Allah Maha tahu. Sebelum kita berdoa, Allah tahu apa yang mau kita inginkan. Allah tahu apa yang kita butuhkan di masa depan. Allah tahu. Allah tahu apa yang terjadi pada kita di masa lampau kita. Allah tahu. Nah, Allah itu pribadi, Allah itu ingin berinteraksi pribadi. Allah ingin punya relasi dengan manusia. Allah kita menginginkan ada hubungan yang akrab dan yang dekat antara ciptaannya dengan Dia. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Kalimatnya pribadi, Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, ada kedekatan dan mereka mengikuti aku. Yohanes 10:27. Jadi saudara-saudara, kita melihat Allah itu kekal. Ada beberapa sifat lagi, ada banyak sifat atau karakteristik Allah yang tidak perlu kita bahas saat ini karena ini cuma lebih ke ringkasan saja. Bahwa Allah yang kita percaya adalah setidak-tidaknya ada 6 karakteristik atau sifat. Ada lebih banyak lagi, Allah itu kudus, Allah itu kasih, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita nggak panjang lebar ya Bapak Ibu, nanti suatu ketika lagi. Penerapannya nanti di belakang ya, tapi Bapak Ibu coba ingat ini aja dulu, apapun yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu, sekarang bagaimana saya tahu bahwa Allah itu ada? Dalam dunia apologetik, kita itu ada beberapa bukti yang cukup baik, tidak ada bukti yang sempurna, karena Allah nggak bisa kita lihat, tapi ada bukti yang cukup baik bahwa Allah itu ada. Pertama-tama argumen kosmologi, Bapak Ibu. Argumen kosmologi ini, Bapak Ibu nggak usah lihat kalimat ininya ya, pusing amat ya. Segala sesuatu yang punya awal, pasti punya penyebab pertama. Alam semesta, menurut sains, ilmu pengetahuan menemukan alam semesta itu memiliki awal. Memiliki awal. Alam semesta punya awal. Mereka menggunakan 5 prinsip, saya nggak akan jelaskan, cuman saya masukkan biar tampaknya saya keren aja Bapak Ibu. Hukum kedua namanya surge, S-U-R-G-E. Jadi 5 tanda ini merupakan bukti ilmiah alam semesta itu muncul. Ada awalnya alam semesta. Karena alam semesta punya awal, nah ini kita lewatin aja ya, nanti pusing nanti malah bacain ini. Karena alam semesta memiliki awal, siapa yang menciptakan, penyebabnya apa? Orang ateis akan percaya ada probabilitas 0,00000. Nah itu ada perhitungannya Bapak Ibu. Perhitungannya itu bukan 1%, bukan 0,1%, bukan 0,01%, bukan 0,00001%, tapi 0 itu panjang, saya nggak tulis. Itu probabilitas mereka sebut. Entah dalam ratusan juta tahun tiba-tiba jeder nongol Big Bang. Kemudian semua ada. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kalau alam semesta memiliki awal, nggak mungkin muncul karena probabilitas. Nggak mungkin muncul karena probabilitas. Pasti ada penyebab pertama. Manusia jelas bukan. Ilmuwan jelas bukan. Siapa penyebab pertama? Berarti seorang pribadi yang lebih kuat, yang lebih berkuasa daripada manusia. Jadi Bapak Ibu ingat, bagaimana saya tahu Allah itu ada? Alam semesta punya awal. Kalau alam semesta punya awal, berarti ada penyebab pertamanya. Orang Kristen menyebutnya Allah. Nah, ini gak usah dilihat juga ya, Bapak Ibu pusing ya bahasanya. Segala sesuatu yang kompleks atau rumit menunjukkan adanya perancang. Menunjukkan adanya perancang. Bapak Ibu, tidak ada orang di antara kita yang berkata bahwa mic ini muncul tiba-tiba. Nggak ada. Saat kita melihat komponennya, walaupun mungkin yang nggak terlalu mahal lah ya, ini asli-aslian lah ya Bapak Ibu. Tetapi kita tahu waktu kita buka dan kita lihat komponennya Bapak Ibu di dalamnya, ada yang buat ini. Bapak Ibu, jika kita melihat tubuh kita, sel-sel yang kita miliki, syaraf-syaraf yang kita miliki,
kita mengetahui ada kemungkinan besar bahwa manusia diciptakan oleh seseorang dengan semua yang ada di dalam tubuh kita, kompleksitasnya. Makanya dokter kalau belajar bukan 4 tahun ya. Jadi entrepreneur 2 tahun juga cukup, nggak usah malah belajar. Langsung belajar buka toko, gagal-gagal dikit belajar. Nggak perlu belajar repot-repot. Dokter belajar berapa tahun? Minimal 5, sekitar 5 sampai 6. Kemudian mereka harus masuk internship lagi, resident sekitar 2 tahun, yang katanya gajinya di bawah UMR. Dan kalau mau jadi spesialis, nambah lagi beberapa tahun lagi. Dan mereka harus belajar, makanya kalau Bapak Ibu lihat dokter kan ada yang panjang ya, panjang gelarnya, karena dia ambil belajar terus, ambil spesifik gitu. Spesifik. Bapak Ibu bayangin, kalau kita melihat dokter yang belajarnya lama, rumit, capek, dan pengeluaran mereka besar untuk studi, berarti menunjukkan rumit sekali loh tubuh manusia, sampai harus ada dokter yang belajar bisa belasan tahun agar jadi dokter ahli. Sekarang, manusia yang kompleks dan rumit itu, Bapak Ibu, masa kan nggak ada yang menciptakan dari awal? Apakah mungkin manusia muncul dari satu sel dan kemudian berevolusi? Mungkin saja sih, probabilitasnya tapi kecil, bukan 1%. 0,000000101. Bapak Ibu, nolnya terlalu panjang, sehingga hampir tidak mungkin bagi sesuatu ciptaan yang kompleks muncul kalau tidak ada perancang. Kita melihat bangunan yang tinggi, Burj Khalifa, kita lihat semua bangunan-bangunan yang ada di dunia ini. Kompleks dengan begitu kesulitannya, dan kita tahu, tak mungkin gak ada perancang. Dunia ini diciptakan yang kompleks dan rumit. Jika bumi itu, kalau nggak salah, lebih dekat ke matahari beberapa juta kilometer saja. Jadi jarak bumi ke matahari itu 150 juta, dan kita itu sekitar 1% aja ya, kita lebih dekat 1-2% aja, suhu bumi itu akan meningkat dengan luar biasa tinggi. Kita memang nggak kebakar, tapi akan sulit untuk kehidupan itu bisa berjalan dan ada. Tetapi entah bagaimana, dalam ribuan, ratusan atau jutaan tahun, kita nggak tahu bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Kita itu berada dalam posisi yang pas, Bapak Ibu, sehingga bisa bumi itu berada. Kompleks loh, dan tidak ada planet-planet yang bertabrakan. Tuhan menciptakan semacam sistem, bukan sistem gravitasi ya. Iya, sistem gravitasi di mana orang itu bisa melingkar dengan baik, Bapak Ibu, dan tidak ada tabrakan. Kayaknya mustahil kalau nggak ada penciptanya, karena rumit. Jadi itu argumen kedua. Kita lihat ada yang kompleks, ada perancangnya. Argumen hukum moral. Bapak Ibu, ada banyak kesamaan nilai-nilai moral di berbagai suku bangsa. Setiap bangsa di dunia punya kesamaan, tidak selalu 100% sama, tapi memiliki apa itu adil, apa itu jujur, apa itu tidak mencuri, apa itu tidak membunuh. Memang ada beberapa suku-suku yang akhirnya mengambil nyawa orang lain, tetapi setidak-tidaknya mereka tidak membunuh satu sama lain antara diri mereka ya. Alkitab menyebut itu apa? Hati nurani. Tuhan. Dan kalau mereka punya kesamaan-kesamaan nilai moral, dan tidak ada satu orang pun yang mengajarkan dari berbagai suku-suku bangsa ini, Bapak Ibu, ada kemungkinan bahwa si pemberi standar itu ada di dalam dunia ini. Alkitab menuliskan bahwa Allah memberikan hukum Taurat di dalam diri semua manusia. Orang nggak belajar kekristenan nggak apa-apa, tetap Tuhan akan buat dan tolong mereka untuk tidak membunuh. Tetap ada rasa keadilan di dalam diri mereka. Kenapa? Ada seseorang yang memberikan. Mereka nggak belajar, mereka nggak tahu, tapi kok bisa ya? Ada pemberi moral. Bapak Ibu, argumen pengalaman pribadi. Nah, Bapak Ibu kan ngalamin nih Tuhan. Pengalaman pribadi. Ada berkat, ada hikmat, ada solusi. Berarti itu menunjukkan adanya pribadi yang lebih tinggi yang dapat menolong saya. Pribadi itu siapa? Alkitab menjelaskannya, pribadi itu Allah yang kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada? Setidak-tidaknya ada 4 argumen. Ya, alam semesta punya awal, berarti ada penyebab pertama. Kalau kita melihat segala sesuatu yang kompleks dan rumit, pasti ada perancang. Ada yang ngerancang ini, manusia. Alam semesta siapa yang rancang?
muncul dari ketiadaan, kemungkinannya terlalu kecil kemungkinan untuk itu muncul. Berarti ada perancangnya, menunjukkan adanya Allah. Di berbagai suku bangsa di dunia, mereka memiliki berbagai nilai-nilai moral yang sama. Ada keadilan, ada kejujuran, dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dan yang lain sebagainya. Bentuknya beda-beda ya. Mungkin ada beberapa suku-suku yang memang mereka melakukan perzinahan itu dengan cara yang berbeda, tetapi ada kesamaan-kesamaan standar moral yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap diri manusia. Berarti menunjukkan adanya si pemberi moral. Nggak mungkin manusia, karena di berbagai suku itu ada kesamaan. Dan yang kemudian yang keempat terakhir adanya pengalaman dengan Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memahami semua ini di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, begini. Kenapa kita harus mempelajari ini di setiap minggu pertama? 12 pernyataan ini. Saya pikir kita semua setuju dengan kalimat ini. Pemahaman yang benar akan membuat hidup menjadi lebih baik. Pemahaman yang salah akan membuat hidup kita sengsara, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau mencoba mencolokkan ini ke listrik nggak, Bapak Ibu? Kontak. Ada pemahaman benar kan? Kontak, benar ya? Anak-anak, saya masih ingat dulu, saya nggak tahu, saya selalu ingat itu. Batang besi kali ya. Saya nggak tahu di otak saya dilalui roh apa, tapi mungkin saya pikir saya terlalu penasaran ya. Ada batang besi, saya colok kalau listrik. Masih kecil. Mama ingat nggak? Aku nggak tahu. Cuman aku ingat. Pas pegang, cuman karena nggak terlalu dalam, langsung kontak. Jadi langsung membal terus kayak tangan saya tuh kayak langsung saya tarik. Kecil, usia saya masih SD. Bapak Ibu saya nggak punya pemahaman. Makanya anak kecil, jangan main api, itu panas, kebakar. Anak-anak nggak tahu, nggak punya pemahaman, nggak punya pengalaman akan apa itu api. Tetapi bagi sebagian kita yang elektronik, kita akan melihat, itu obeng apa dulu? Ini test pen. Berarti nggak masalah dicolok. Nah, saudara-saudara, pemahaman yang benar akan menolong kita Bapak Ibu untuk membuat hidup lebih baik. Pemahaman yang benar akan menolong kita untuk tidak berjalan di jalan yang salah. Tidak ada orang di antara kita yang sebenarnya setuju berjalan tanpa adanya, tanpa kasih tanda, atau misalnya di zebra cross, walaupun Indonesia susah ya. Mau zebra cross juga, gitu. Saya juga merasa bersalah karena itu sih. Ada orang mau lewat di zebra cross nih ya, udah tahu tuh, dia udah nginjak. Dia kalau udah nginjak dari jauh, harusnya kita berhenti. Kita tidak boleh maju. Kalau orang udah mulai menampakkan kaki, berarti orang mau nyebrang, harus berhenti. Tak peduli kita mau sekencang apapun, kita harus stop. Ya, tapi ya Indonesia ya, masih agak jauh tuh, masih bisa titit, gitu. Bukannya kita stop, kita tintin gitu. Tapi Bapak Ibu, pengetahuan yang baik akan menolong hidup kita menjadi lebih baik. Kita hidup di Indonesia, kita nggak bisa mengandalkan zebra cross. Kita mengandalkan mata kita sama tangan gitu loh. Kalau kita pede-pede aja kayak orang bule datang masuk zebra cross, dia pikir zebra cross aman. Emang di Jerman, ini bukan Jerman, Bung. Ini Indonesia, bukan Jerman. Jerman orang langsung stop, sadar peraturan. Indonesia enggak. Pemahaman yang benar akan membuat hidup menjadi lebih baik. Pemahaman yang benar akan membuat keluarga lebih baik. Pemahaman yang benar akan membuat pekerjaan kita lebih baik. Hal yang sama waktu kita bicara tentang Allah. Saat kita tidak punya pemahaman yang benar akan Allah, hidup kita akan sengsara. Oke, Bapak Ibu ya. Jika kita tidak belajar dan tidak punya pemahaman yang benar, hidup kita akan sengsara. Karena itu makanya kita belajar. Kita baca Alkitab dan kita renungan. Kita ambil beberapa contoh. Karena kita tahu Allah itu Maha Tahu, kita menjalani hari depan kita dengan satu keyakinan yang penuh bahwa Tuhan itu tahu perasaanku. Ibrani menyatakan Yesus kita adalah imam besar yang turut apa? Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Nah, Bapak Ibu, nah ini belum baca berarti. Kemungkinan besar nih. Ibrani, Yesus digambarkan sebagai seorang pribadi Allah yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kita kan selalu kalau ada rasa kesedihan, lu nggak tahu rasanya punya anak 4. Ya toh? Lu nggak tahu rasanya dipukul suami. Lu nggak tahu rasanya uang itu ditahan oleh suami. Kalau kita nggak punya pengalaman akan hal itu, kita akan sulit untuk lihat, lu nggak tahu sih, lu nggak ngalamin kayak gua.
Lu belum pernah kecelakaan, lu aja ngomong suruh mata gua hati-hati. Lu nggak pernah kecelakaan. Tapi Tuhan kita tahu apa rasanya. Makanya Tuhan itu menjadi manusia ke dalam dunia untuk juga bisa secara kemanusiaannya dia merasakan rasa lapar, rasa haus, 40 hari tidak makan, Bapak Ibu. 40 hari tidak makan, dia dicobai, dia mau dilempar batu, dia dihina, dia itu mau diskakmat berkali-kali sama ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu, apa yang Tuhan kita tidak rasakan? Tuhan kita maha tahu dan Tuhan kita merasakannya. Dan itu akan memberikan pemahaman yang berbeda bahwa waktu aku ngomong, Tuhan gua capek loh. Ngadapin ini, ngadapin itu, pengennya mati. Tuhan tahu rasanya itu seperti apa. Sebagaimana Yesus itu berdoa di Taman Getsemani dan begitu nervousnya, begitu cemasnya dia sampai di Injil itu, di satu Injil dia itu seperti meneteskan tetesan darah keringatnya sudah bercampur, stresnya itu tingkat tinggi sekali dan dia tahu rasanya. Tapi kalau kita berpikir Tuhan nggak tahu, Tuhan itu di sorga, transenden, Tuhan itu nggak sadar sama kita, ya akhirnya kita nggak berdoa kan? Untuk apa berdoa? Sama mirip kayak ngapain ngomong sama orang yang bahkan dia nggak bisa mencoba, dia itu tidak perlu memahami lah. Dia itu bahkan tidak mencoba untuk memahami. Kemarin kita barusan akuntabilitas. Kami itu ada 3 orang, kami sebenarnya 5, waktu itu 3. Kemudian kami saling bercerita tentang pengalaman-pengalaman pribadi ya. Karena akuntabilitas itu ada pengakuan dosa. Jadi ada seorang teman yang setelah mengaku sesuatu, saya nggak akan ceritakan ya Bapak Ibu, itu sesuatu yang bukan cukup mengagetkan ya, bagi saya sudah tidak mengagetkan ya. Itu kehidupan dosa yang orang itu biasa pernah lakukan dan akan lakukan biasanya. Dan kemudian satu teman kami ini, dia itu kita biasanya kelihatan saat orang mengaku dosa, tapi mukanya itu nggak ready Bapak Ibu, mukanya nggak siap, kayak shock. Saya gunakan dosa standar aja lah ya, jangan dosa yang parah-parah. Kayak misalnya dosanya, gila tadi gue barusan mencuri. Matanya dia kayak kaget gitu loh. Cuman anggap aja mencuri dosa terbesar yang Bapak Ibu pernah dengar atau pernah alami. Sampai kaget mukanya. Terus dia agak diam sejenak. Itu ketahuan tuh orangnya. Di situ. Cuman enaknya orang ini dia ngomongnya begini. Bro, dia ngomong sama teman saya, kan kami satu grup di Zoom ya. Bro, gue jujur, gue itu nggak paham sih sebenarnya apa yang kamu alamin. Karena dia nggak pernah melakukannya sama sekali. Nggak pernah. Jadi dia sama sekali tidak tahu. Tapi thank you ya buat cerita ya. Rasanya seneng loh dia dengar. Bro, thank you ya lo ngomongnya. Gue sebenarnya lihat sih pas gue cerita berbulan-bulan yang lalu, lu tuh terkejut. Jadi orang-orang yang pengen mengaku dosa Bapak Ibu atau punya cerita yang sulit dalam hidupnya, sebenarnya kita tahu kok ada orang-orang yang sebenarnya tidak tahu dia itu tidak paham yang saya ngomong atau dia tidak merasakan apa yang saya ngomong. Tapi karena kita grup akuntabilitas ya kita sama-sama belajar dan kemudian bro tapi thank you ya lo ngomong, gue lihat kok lo sebenarnya terkejut, kaget gitu, dan dia juga bingung apa yang mau dikatakan. Bapak Ibu, jadi di dalam grup itu saya menyadari bahwa senang ya kalau ada teman-teman yang memiliki pengetahuan. Teman-teman kita nggak maha tahu, tapi waktu dia tahu apa yang terjadi dengan kita atau dia tahu atau dia mencoba untuk merasakan apa yang kita rasakan, itu kayak ada ya laki-laki seperti itu. Biasanya kan perempuan, tapi kan nggak mungkin saya sharing sama perempuan. Iyalah, jatuh-jatuh nanti malah suka, waduh cilaka, repot. Sama laki, bisa ya laki-laki merasakan hal seperti itu. Ada juga yang nggak bisa merasakan hal seperti itu, tapi dia mencoba dan mengatakan, gue nggak paham, tapi gue mau belajar. Nah, Tuhan kita maha tahu. Itu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita bukan saja maha tahu, Tuhan kita pribadi. Beberapa dewa-dewi agama-agama yang lain tidak mau tahu tentang kehidupan urusan manusia. Lu ngasih apa, gue berkatin. Lu nggak ngasih, gue sikat lu. Oke ya, perhatiin tuh Bapak Ibu. Konsep-konsep dewa-dewi seperti itu. Allah kita tidak. Adam dan Hawa jatuh ke dalam jatuh ke dalam dosa. Apa tanda kasih Allah yang pertama?
sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dunia. Boleh nggak Bapak Ibu? Ada yang sense nggak pas baca kejadian itu? Saya beberapa kali saya ucapkan juga di mimbar. Ada ingat nggak? Sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dunia dosa dan mereka diusir dan mereka merasa telanjang. Saya udah kasih kode. Tuhan ambil nyawa ciptaannya. Dia buat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Allah kita ingin punya relasi lebih daripada Allah berelasi dengan binatang. Cuman sekarang manusia tuh dengan binatang. Seakan-akan binatang itu adalah anaknya. Yang satu sisi oke juga, tapi Bapak Ibu, Allah sendiri tidak menyayangkan ciptaannya binatang sehingga kulitnya dipakai buat Adam dan Hawa. Allah kita pribadi loh. Bapak Ibu, Allah mana yang seperti Allah kita? Coba Bapak Ibu kalau coba pikir-pikir deh, dengan dewa-dewi yang kita kenal, Allah-Allah yang mungkin kita tahu, gak ada loh. Allah kita bukan sekedar maha tahu, tapi Allah kita pengen punya relasi dengan kita. Nah, dengan pengetahuan seperti ini bisa membuat kita itu kayak waktu kita berdoa, kita minta pertolongan kepada Tuhan, waktu kita mengalami kesedihan dan duka cita, oh Allah gua pengen ya bersama-sama dengan aku. Bukan saja Allah pribadi, tapi Allah tidak berubah, Allah setia. Wih, manusia sih cukup 2-3 kali. Allah, Israel itu sudah sebegitu keras kepalanya, Allah masih tetap. Selama kamu minta ampun dengan sungguh-sungguh, aku akan kembali kepadamu. Setiap kali minta ampun dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, Allah setia. Dan itu akan menjadikan kekuatan bagi kita, kalaupun kita melakukan dosa-dosa lagi dan lagi, tapi kita memiliki keyakinan bahwa oh Tuhan saya itu setia kepada saya. Nah, saudara-saudara jadi melihat, kalau saya nggak kasih contoh beberapa yang lain ya, saya cuma kasih contoh satu, Bapak Ibu, dari 3 karakteristik Tuhan. Kalau kita berpikir Tuhan itu tidak pribadi, nggak ada gunanya kita ngomong sama Tuhan. Nah, saya menduga bisa jadi relasi kita dengan Tuhan itu dingin, seperti mungkin Bapak Ibu alami ya, datang kepada Tuhan kalau minta berkat doang, tapi tidak merasakan dan tidak meyakini Tuhan itu sebagai satu pribadi, penolong, penghibur, pemberi hikmat, pemberi solusi. Ini orang sahabat gua banget nih, like CS-an gua, sampai sebegitunya. Aku mau ngomong apapun, aku bisa cerita, dia seperti bapak gua, seperti papa. Ya kadang-kadang memang kalau papa kita kurang baik, sulit sih untuk membangun hubungan relasi itu dengan Allah. Kita tuh merasa seperti orang tua kita, dan kita itu bisa dengan bebasnya bercerita dengan dia. Oke. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau mungkin seperti itu yang kita alami, coba pelan-pelan pelajari tentang siapa itu Tuhan. Nah, Bapak Ibu di dalam renungan kita sebagai aplikasi terakhir, Bapak Ibu coba tambahkan bagi Bapak Ibu yang ikut retreat, saya udah sharingkan ini juga beberapa kali bagi saudara-saudara, coba tambahkan Bapak Ibu dalam berkaitan dengan pesan Allah dan penerapan saya, pertanyaan tambahan waktu kita diperhatikan. Oke ya, untuk perenungan pribadi. Tujuannya agar Bapak Ibu mengenal siapa itu Allah dengan sesungguhnya. Pertanyaannya begini, setelah Bapak Ibu nanti baca Alkitab, apapun itu renungan harian, satapan rohani, mana sorgawi, atau baca Alkitab langsung, tambahkan ini. Apa yang Allah nyatakan tentang dirinya melalui teks ini? Teks ini ngomong tentang Allah yang seperti apa, natur Allah seperti apa, karakter Allah seperti apa, perbuatan Allah yang seperti apa. Tujuannya adalah agar kita bisa mengenal siapa itu Allah. Jadi tambahkannya di sini Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang pesan. Penerapan itu udah di akhir ya, bagi Bapak Ibu yang sudah mempelajarinya. Ini nanti bagian akhir. Nah, saudara-saudara nanti pelajari. Siapa Allah? Apa yang Allah nyatakan tentang dirinya? Dengan harapan setiap kita itu mulai mengenal Allah yang kita sembah. Siapa Allah kita? Nah, itu akan menolong kita dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, semoga ini menolong kita, Bapak Ibu, di dalam pelajaran kita tentang kehidupan ini, bahwa Allah kita, jika pemahaman yang benar akan membuat hidup menjadi lebih baik. Jika kita mengenal Allah dengan benar, mengenal Allah sebagaimana yang Alkitab katakan, Bapak Ibu, itu akan menolong hidup kita dengan lebih baik. Allah ngomong A, kita bisa ikut A. Kenapa kita nggak mau taat? Lucu ya Bapak Ibu, dan itu saya alami juga. Kenapa kita nggak mau taat? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan menghidupi kemarahan itu tentang orang lain. Belajar untuk bermurah hati, jangan pelit.
belajar untuk mengasihi orang, memberitakan Injil. Nah, kenapa kita nggak lakukan? Karena kita tidak percaya bahwa Allah itu akan membuat hidup menjadi lebih baik. Setuju ya? Kenapa orang harus mencuri dan korupsi dan tidak bergantung sama Tuhan? Coba kalau kita pikir, itu hasil dari kesadaran akan Tuhan bahwa hidup ini ada di tanganku dan aku harus merebut apapun yang aku inginkan. Tapi kalau kita menyadari bahwa kalau aku taat dengan tidak menjadi koruptor, tidak mencuri bahkan 1.000 perak pun, mencuri 1.000 perak pun, karena aku tahu waktu aku taat, Allahku punya kehendak yang baik untukku. Nah, itu juga pengetahuan tentang Allah. Nah, jadi itu akan menolong kita Bapak Ibu untuk bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu pelajari semaksimal mungkin tentang apa natur Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan pada hari ini, biar kiranya Tuhan selalu memimpin kami untuk kami boleh terus mengenal Allah. Kami menyadari bahwa ini pelajaran yang sangat singkat sekali untuk kami mengenal Allah, tapi biar kiranya Tuhan sendiri memberikan kami terus kerinduan dan semangat untuk mengenal siapa sih selama ini Allah yang kami percayai. Ini doa permohonan kami, biar kiranya Tuhan boleh pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.